Hai semuanya, kita balik ke channel Indri WS. Kali ini aku mau bikin pick a card tentang kamu di masa lalu, di masa sekarang, di masa depan. Kira-kira energi kamu seperti apa? Past, present, future-nya kamu seperti apa? Di bacaan kartu tarot dan oracle di sini. Kamu pilih di sini ada 3 tumpukan kartu. Kartu yang pertama, kedua, dan yang ketiga yang sesuai dengan hati kamu. Kalau misalnya kamu butuh waktu lebih lama, kamu bisa pause dulu videonya, baru nanti kamu lanjutin lagi ke menit pilihan kartu kamu. Oke? Aku mulai dengan tumpukan kartu yang pertama ya. Oke. Bagaimana masa lalu kamu, energinya, di masa sekarang kamu, dan di masa depan kamu. Kira-kira akan seperti apa untuk masa depan kamu. Ini energinya kolektif, jadi bisa resonate, bisa enggak buat kamu, tergantung kamu memilihnya bagaimana. Oke. Di sini untuk grup pertama, aku ngelihatnya di masa lalu kamu, mungkin kamu orang yang bisa sangat emosional di sini. Emosional dalam arti kata bukan cuma emosi-emosi negatif, tapi juga ada emosi yang positif di sini. Kalau kita sambungin ke oracle-nya, di mana ikatan batin antara ibu dan anak yang sering kali terbawa ke dimensi yang berbeda, namun energi yang mengiringi sangatlah mempengaruhi interaksi eksternal yang mengelabui. Kesedihan adalah pemicunya. Mungkin kamu punya memori. Sebenarnya gini, emosi kedekatan dengan seseorang ini mungkin gak harus dengan ibu kamu, tapi lebih ke orang yang kamu hormati atau lebih tua di keluarga kamu, atau siapapun itu orang yang terdekat sama kamu yang sangat berperan dalam hidup kamu. Di sini kedekatan kamu akhirnya menghasilkan energi-energi yang tidak terduga sama kamu. Banyak energi yang sebenarnya terbawa hasilnya dari masa lalu kamu yang mungkin terbawa saat ini. Ada energi yang positif, ada yang energi yang negatif. Kalau misalnya orang yang dekat sama kamu ini akhirnya mungkin duluan meninggalkan kamu, di sini akan menghasilkan satu energi kehilangan yang buat kamu tuh mungkin susah, masih susah dihapus atau dilepaskan di saat ini, dan ini sangat mempengaruhi kamu gitu. Jadi buat aku di sini, kalau misalnya kamu masih memendam kesedihan, kamu masih membawa energi itu, mungkin bisa pelan-pelan kamu bisa melepaskan itu dengan healing. Terserah bagaimana caranya kamu menghealing itu, karena lebih baik memang yang dibawa ke masa sekarang tuh yang positifnya aja. Bagaimana kamu dicintai, bagaimana kamu disayangin, dan kamu menyayangi balik, itu yang mungkin lebih harus ditumbuhkan sekarang daripada sisi sedihnya atau sisi kehilangannya kamu saat dulu dibawa ke sekarang gitu, akan lebih merepotkan kamu. Sementara kalau di yang sekarang, energi kamu yang saat ini, di sini kalau disambungin sama oracle-nya, shadow, tak perlu mengejar sesuatu yang terlihat menarik. Terkadang kehadirannya tak perlu dicari tahu. Banyak jebakan jika terlena. Belajar untuk mawas diri. Mungkin ini masih nyambung sama energi kamu yang kamu kehilangan, kamu sedih gitu di masa lalu terhadap seseorang. Akhirnya ini menghalangi kamu untuk menjadi seseorang, menjadi kamu yang sebenarnya gitu. Kamu mencari kebahagiaan itu mungkin saat ini masih fokus di orang lain, masih fokus di luar, seperti dulu kamu pernah merasakan. Cuma masa itu berubah gitu. Di saat ini kamu mungkin lagi dituntut atau lagi didorong untuk lebih dewasa, lebih mandiri di sini. Akhirnya kamu kesulitan untuk gimana caranya gue mandiri nih di sekarang, di sisi
masa kamu sekarang, pribadinya kamu sekarang, kamu sulit menentukan karena memang kamu pengennya balik terus ke masa lalu yang mungkin indah banget buat kamu saat itu. Jadi kamu masih menggantungkan kebahagiaan kamu di orang lain. Kamu belum bisa melihat kebahagiaan kamu itu sebenarnya ada di dalam diri kamu sendiri gitu. Kamu yang menciptakan itu. Lebih baik memang energi masa lalunya ini yang negatifnya aja yang dihapus, yang kamu healing, yang positifnya justru perasaan-perasaan yang dicintain itu kamu masukin sekarang. Jadi kamu bisa aplikasiin ke hidup kamu bahwa kamu tuh worth it, kamu lovable gitu, yang kamu tuh layak mendapatkan cinta, kamu layak mencintai diri kamu sendiri, kamu mikirin kamunya dulu setiap kamu mengambil keputusan atau melangkah dalam hidup kamu. Sementara di future-nya kamu, di masa depannya kamu cukup stabil sebenarnya. Cuma masih ada up and down yang memang kurang bisa stabil di sini. PR-nya kamu mungkin ya, ini adalah menstabilkan dirimu. Seperti tadi yang di masa sekarang ini kamu masih mencari kebahagiaan di luar. Lebih baik memang kamu mencari kebahagiaan di dalam diri kamu sendiri untuk sadar apa sih kebutuhan kamu, apa yang kamu mau dalam hidup kamu ini. Jadi di saat kamu harus berdiri sendiri, di saat kamu harus mandiri, kamu udah tahu tanpa harus bergantung ke orang lain, dan kamu bisa peka lagi memilih mana yang harus kamu dekati, mana yang harus kamu percaya orang-orang itu. Karena di saat kamu terus mencari kebahagiaan di orang lain, kamu akan rentan sebenarnya bertemu dengan orang-orang, dengan lingkungan yang memang gak tepat buat kamu. Tapi kalau kamu saat ini bisa mengkondisikan kamu lebih mencintai diri kamu sendiri, di kedepannya aku rasa energi yang di Oracle ini bisa kamu rubah dengan diri kamu sendiri, lebih kuat pondasinya di dalam diri kamu dulu sampai kamu bisa menetapkan mana sih orang yang tepat buat kamu, mana sih lingkungan yang tepat buat perkembangan jiwanya kamu. Ini harus kamu pikirin kira-kira seperti ini. Di masa depan kamu semuanya berkaitan, tapi bukan berarti ini mutlak. Masih bisa kamu rubah dengan mengkondisikan mindsetnya kamu. Sejauh mindset kamu rubah menjadi lebih positif, tentunya si energi tadi juga akan mengikuti. Yang di depan akan mengikuti apa yang kamu buat sekarang. Pesannya buat kamu adalah sekali lagi tentang mencintai. Di sini kamu lebih spiritual ya orangnya mungkin gitu. Jadi kamu sadar kamu adalah sebuah energi yang sedang menjalani pengalamannya sebagai manusia, dan kamu belajar banyak untuk unconditional love misalnya, bagaimana kamu mencintai, paham arti cinta yang sebenarnya. Di sini perjalanan hidup kamu, aku rasa memang itu pelajarannya tentang love. Di sini kamu lebih baik memang kembali ke diri kamu sendiri, mengenal diri kamu sendiri saat ini untuk bisa tahu cinta yang sebenarnya, love yang kamu cari demi kebahagiaan diri kamu sendiri. Temuin bahagia kamu di dalam diri kamu sendiri. Oke, grup 1 semoga resonate. Thank you for watching. Kita move ke grup 2. Ada apa di grup 2 tentang masa lalu kamu, masa sekarang yang sedang kamu jalani, dan masa depan kamu. Oke, di masa lalu kamu sepertinya kamu punya ketergantungan terhadap sesuatu, seseorang mungkin, atau dulunya kamu lebih senang bersenang-senang daripada serius mungkin di sini, karena aku ngerasanya kamu lebih tertarik untuk menyenangkan orang lain gitu. Buat kamu membuat orang senang, membuat orang puas itu adalah kebahagiaan kamu gitu. Tapi ternyata kamu lupa sama diri kamu sendiri. Misalnya, kamu lupa menjaga diri kamu sendiri, kamu
nggak inget proses kamu sebagai manusia hidup gitu. Jadi di sini lama-lama kamu nggak kenal sama diri kamu sendiri karena ketergantungan kamu, keterikatan kamu terhadap sebuah kesenangan batin yang menurut kamu ini kesenangan batin ya gitu, karena kamu membantu orang gitu, kamu menyenangkan banyak orang gitu. Tapi di sini mungkin kamu udah kelebihan, istilahnya kamu melewati batas di mana kamu harus pleasure ke orang gitu kan, membuat orang lain senang, dan di mana kamu harus juga care sama diri kamu sendiri. Mungkin rasanya kamu udah melewati batas itu gitu. Jadi kamu ngurusin orang terus, urusannya itu seperti itu di masa lalunya kamu, sampai akhirnya sekarang kamu nggak kenal diri kamu sendiri. Dan memang negatifnya adalah ketika kamu membantu orang, belum tentu bantuan itu sebenarnya tepat. Ini sering banget kamu temuin mungkin ya, di saat kita membantu, di saat kita menolong gitu, ternyata feedbacknya beda. Misalnya kamu jadi suka kecewa sendiri, kamu sakit hati sendiri, tapi kamu tuh nggak bisa stop kebiasaan kamu itu. Buat kamu itu menyenangkan, buat kamu kepuasan batin gitu. Padahal belum tentu. Di sini bisa aja kamu membantu orang, tapi mungkin kepekaan kamu juga belum. Kalau kemarin-kemarin gitu, mungkin kamu baru sadarnya tuh belakangan deh. Ke sekarang kamu baru sadar, mungkin banyak waktu yang kamu buang untuk sekedar bantuin orang, sementara urusan kamu sendiri tuh banyak yang terlupakan, tertunda. Baru sekarang kamu akan mengejar semua ketinggalan karena kamu lebih banyak menyenangkan orang lain gitu, berusaha membuat orang lain tuh suka semua sama kamu gitu. Sementara kan kita juga punya keterbatasan di mana kita nggak bisa sebenarnya bikin semua orang suka. Dan di masa sekarang dari kekecewaan masa lalu kamu, mungkin yang tadi aku bilang, kamu kecewa ternyata apa yang kamu terima feedbacknya tuh nggak bagus buat kamu gitu, nggak sesuai lah buat kamu. Akhirnya kamu merasa ada pasti perasaan yang harus kamu healing adalah ketika kamu merasa dihianati, kamu merasa bantuan kamu tidak dihargain, keberadaan kamu tuh kayak gak adalah buat orang, padahal kamu udah bantuin, kamu udah berusaha nyenengin, kamu udah ngeluarin banyak hal, berkorban banyak hal gitu. Nah ini PR-nya buat kamu adalah menghealing itu semua sekarang gitu. Yang sudah ya sudah gitu kan. Kamu udah nggak boleh lagi menyimpan namanya dendam. Rasanya di sini di dada kamu tuh rasanya masih banyak, dan ini mempengaruhi langkah kamu gitu. Kamu jadi bukan nggak mau bantu orang, tapi mungkin jadi curigaan sama orang, atau kalaupun harus bantu kamu jadi nggak ikhlas sama orang gitu. Jadi di sini harus kamu atasin dulu kekecewaan kamu yang dulu. Mungkin kamu harus sadarin, pertama tuh harus kamu sadarin dulu gitu. Kenapa sih gue begitu? Kenapa sih dulu gue terlalu pengen orang tuh banyak suka sama gue, tapi ternyata apa yang gue dapat itu kekecewaan doang, pengkhianatan doang, gue dibohongin gitu kan. Mungkin memang kamu yang kurang tepat dalam memilih orang mana yang harus kamu bantu, mana yang enggak, mana yang harus kamu tarik untuk bisa energinya suka sama kamu gitu kan. Ya orang-orang mungkin seneng aja kamu bantu, kamu bikin seneng tuh sebenarnya senang aja, tapi kamu nggak sadar mungkin sekian banyak orang itu ada yang memanfaatkan kamu gitu, dan itu kamu baru sadarin sekarang, sementara sakit hatinya kamu tuh masih ada gitu, masih kamu simpan, dan akhirnya ngebentuk kamu untuk bersikap saat ini. Nah ini yang harus di-healing sesegera mungkin supaya tidak membuat kamu sakit gitu, kamu terpenjara sama semua kebenciannya kamu itu. Kamu tetap bisa melanjutkan niat-niat baik kamu, tapi dengan cara yang tepat, bertemu dengan orang-orang yang tepat. Sementara di masa depan kamu mungkin akan
yang namanya masih sih berproses. Mungkin ini sih masa depan yang masih deket-deket ya, bukan yang terlalu jauh gitu. Karena proses ini aku ngelihatnya cukup panjang buat kamu menghealing diri kamu sendiri untuk mencari mana yang benar, mana yang tidak buat kamu. Karena di sini aku masih ngelihat di future yang dekat adalah kamu membersihkan diri kamu dan merubah mindset kamu gitu. Jadi kamu masih perlu istilahnya wawasan bagaimana kamu bisa memaafkan, kamu bisa menerima semua kejadian, dan kamu bisa melepas semua hal yang memang udah gak berlaku lagi buat kamu, supaya kamu ke depannya, jauh ke depannya nanti bisa lebih ringan untuk menjalani hidup kamu dan memilih mana jalan hidup kamu yang lebih sesuai sama kamu untuk jangka panjang gitu. Karena memang wawasan yang kamu terima itu makin lama makin bertambah sebenarnya. Cuma karena kamu belum mengeluarkan istilahnya sampah-sampah emosi kamu di dalam, itu akhirnya wawasan-wawasan itu susah masuknya gitu. Kamu susah terima. Akhirnya kamu cenderung jadi orang yang tertutup gitu, yang pemikirannya tertutup karena kamu terkunci dengan kebencian kamu itu. Sementara kamu butuh keterbukaan pikiran ke depannya supaya hidup kamu lebih nyaman gitu. Nah, di sini di masa depan yang dekat ini kamu masih diproses menghealing. Tergantung kamu mau atau enggak untuk membersihkan diri kamu supaya semua jalan hidup kamu ke depannya, jauh ke depan itu lebih nyaman, lebih santai gitu. Kalau kamu paham istilahnya dari setiap kejadian itu ada pelajaran. Ketika kamu paham pelajarannya apa, kamu akan menghentikan istilahnya semua kejadian-kejadian itu tidak terulang lagi gitu kan. Tapi sejauh kamu belum mengambil pelajarannya, kejadian-kejadian itu akan berulang sampai kamu mengerti, sampai kamu paham apa pelajarannya buat kamu. Di sini emang tugasnya kamu adalah mempelajari apa sih yang kemarin sudah kamu perbuat, kejadiannya seperti apa pelajarannya untuk kamu. Oke. Di sini pesennya dari universe untuk kamu. Kalau kamu nggak tahu langkah kamu harus kemana, harus gimana, kamu serahkan semuanya ke Tuhan. Kamu serahkan semuanya ke semesta, biar petunjuk-petunjuk itu akan datang ke kamu gitu. Tapi di sini kamu harus peka ya, mana yang petunjuk buat kamu, mana yang cuma hasil dari pikirannya ego kamu. Di sini kamu harus peka, bedain nyaman nggak nyamannya di pikiran kamu. Ketika kamu berpikir sesuatu dan kamu nyaman, bisa jadi itu petunjuk dari Tuhan. Tapi kalau kamu berpikir dan kamu resah, kamu gelisah, itu bisa jadi egonya kamu sebenarnya yang bermain di situ. Kamu harus let it flow, cuma bilang aja oke, gue mau berubah, oke, gue mau menghealing diri kamu sendiri gitu kan. Jadi kalau kamu udah ikhlas di situ, semua petunjuk akan datang ke kamu asal kamu peka. Oke, grup 2, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. Kita lanjut ke grup 3. Ada apa di grup 3? Past, present, future-nya grup 3. Oke. Di sini ada mungkin yang terjadi di masa lalunya kamu, grup 3. Ada kejadian yang menurut kamu sebenarnya kejadian-kejadian bukan jangka panjang sih, kejadian jangka pendek yang sesaat tapi memori banget gitu. Dan itu tentang kehilangan, mungkin tentang sesuatu yang gak kamu pahamin. Kamu mungkin orangnya perasa banget ya, sensitif gitu. Jadi kejadian sekecil apapun itu akan kamu inget, apalagi yang menyakitkan buat kamu gitu. Jadi banyak yang kecil-kecil, kejadian gak enak, itu masih loh kamu inget sampai sekarang gitu. Sampai yang kalau diceritain kembali tuh kamu yang bisa emosional untuk menceritakan itu. Dan kalau misalnya kamu di situ sebel, itu sebelnya bisa banget dan lebih ke kayak ada
mungkin ada dendamnya juga, tapi semua ini kamu simpan sendirian ya. Maksudnya kamu jarang ngobrol sama orang tentang masa lalu kamu jarang bercerita sama orang tentang kekecewaan kamu gitu. Kamu cuma bisa diam gitu, dan ini makin lama makin penuh di diri kamu gitu. Sedikit kamu masukin, bapernya dimasukin, semuanya dipikirin sendiri gitu. Akhirnya ini sebenarnya udah ganggu kamu. Kapasitasnya udah kalau untuk kamu mungkin udah menuju overload sih, sebenarnya harus dibuang gitu. Kamu nggak bisa diem lagi. Kalau memang yang ada yang masih harus diselesaikan, kamu balik dulu deh gitu. Selesaiin dulu. Kalau masih ada urusan sama orang lain, mungkin kamu bisa selesaiin sama si orang itu. Tapi kalau memang urusannya sama diri kamu sendiri, kamu harus bisa menerima itu, memaafkan dirimu sendiri, dan melepaskan gitu semua kejadian itu yang memang harus kamu alami, sudah harus kamu pelajarin semuanya gitu. Karena aku sih ngelihatnya memang harus diberesin. Terlalu banyak kamu menumpuk kekecewaan kamu gitu. Kalau bisa kamu berlatih sih sebenarnya untuk belajar mengungkapkan, belajar berekspresi gitu. Jadi nggak jadi nimbun sih kalau aku bilang, karena di sini di masa sekarang mungkin ini masih berlanjut sih. Kamu masih suka diem sampai sekarang, kamu masih suka yang ya udahlah, atau menghindari konflik gitu selama ini. Menghindari konflik nggak selamanya bagus ya. Kadang ada konflik yang harus kita selesaikan. Ada yang memang kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Nggak bisa kita lari, nggak bisa kita sok menghindari konflik, itu nggak akan jadi bagus gitu. Satu hari pasti konflik itu akan datang lagi dan minta untuk diselesaikan. Jadi apapun yang bisa diselesaikan, jangan takut istilah menghindari konflik gitu. Semua ada caranya. Ketika kita menyelesaikan dengan cara yang lebih bijak, mungkin akan lebih nyaman untuk semua orang gitu situasinya juga. Dan di sini aku merasanya kamu masih suka istilahnya kayak perang batin sendiri sih. Kamu harus ngapain, kamu harus gimana, gak jelas apakah ini baik buat kamu, apakah ini buruk buat kamu gitu. Karena memang gak ada yang kamu keluarin, gak ada yang kamu ekspresiin. Kamu datar aja, kamu sok cool sebenarnya, tapi dalamnya kamu tuh bergejolak gitu. Kamu mungkin sekarang punya masalah di trust issue gitu. Gimana kamu gak bisa mempercayai seorang pun untuk bisa memahami kamu gitu. Karena mungkin ada pengalaman di masa lalu ketika kamu cerita sama orang, itu malah bikin semuanya tambah buruk gitu. Gak memuaskan di kamu, jadinya kamu ogah lagi nih cerita sama orang. Alah ntar gitu-gitu lagi gitu kan, penyelesaiannya di diri gue sendiri juga gitu misalnya. Cuma di diri kamu pun tidak mengambil keputusan untuk menyelesaikan, dan ini masih kamu bawa sampai sekarang. Imbasnya adalah trust issue-nya kamu gitu. Jadi kamu sulit percaya sama orang, kamu suka curigaan sama orang, overthinkingnya juga masih ada. Ini perlu kamu perbaiki mungkin, atau kurang-kurangin lah gitu. Kamu belajar lagi untuk bisa percaya sama orang, karena kamu sangat mempertahankan diri gitu. Orangnya mungkin gampang defensif ya gitu, karena sensitifnya kamu itu tadi bikin kamu tuh melindungi diri terus bawaannya gitu. Orang datang untuk bagi share kesenangan pun gitu ke kamu tuh bisa curigaan, kenapa nih orang ngasih barang ke gue, ngapain nih orang, ada maunya apa gitu. Kamu bisa punya pertanyaan itu dulu gitu di dalam pikiran kamu, meskipun kamu tidak mengungkapkan. Jadinya ketika kamu menerima tawaran orang, bisa aja kamunya juga nggak lepas gitu, nggak loss, energinya jadi nggak baik gitu antara kamu dan si orang itu. Susah untuk percaya orang tuh akan baik-baik aja gitu sama kamu. Dan di sini memang banyak banget yang kamu masih simpan. Di masa depannya kamu harus move on dari semua itu. Semua kejadian apa yang kamu simpan, diamnya kamu, kejadian kecil-kecil itu harus kamu lepasin satu-satu. Ibaratnya kamu tuh bawa banyak kantong kresek di belakangnya kamu, itu isinya sampah semua.
Terus udah gitu semuanya kamu bawa untuk jalan ke depan. Udah pasti berat gitu. Kamu harus coba lepasin satu-satu gitu. Mana yang kamu mau lepasin duluan, mana yang kamu sanggup untuk jalanin saat ini, jalanin, karena di sini kamu PR-nya adalah benar-benar move gitu, move dari masa lalu kamu, dan di depannya ya benar-benar kamu bisa lepas dari apapun yang pernah terjadi yang mungkin mengecewakan buat kamu. Kalau enggak, kamu akan terus mencari pembenaran gitu, dan akan muncul terus gitu. Jadi di memori kamu itu tuh akan jadi kayak nightmare lah gitu, mimpi buruknya kamu yang mengganggu hidup kamu. Pada akhirnya ketenangannya kamu sulit untuk mempelajari diri kamu sendiri, kamu sulit untuk move on, kamu sulit untuk ngeblend sama hidup kamu sendiri, menentukan arah pun kamu akan lebih sulit gitu, karena banyak yang belum terselesaikan di sini, dan kamu harus siap dengan yang namanya nih kesadaran kamu ya, siap dengan efeknya, dengan sebab akibatnya, dengan karmanya, apapun yang dulu pernah kamu perbuat gitu, mungkin karmanya akan kamu lihat sekarang, akan kamu terima sekarang. Ini bukan cuma karma buruk tapi karma baik gitu. Kalau misalnya ada yang baik sama kamu ya udah gitu, tapi itu karma baiknya kamu. Tapi kalau misalnya ada yang sesuatu terjadi yang buruk gitu, mungkin ini dari hal-hal kecil yang pernah kamu umpetin sendiri juga gitu kan. Jangan lupa karma itu bukan cuma akibat dari satu perbuatan, tapi pikiranmu juga, niatmu juga itu akan terbaca gitu kan. Akan punya ininya sendiri, jalannya sendiri. Ini aku ngerasanya kamu harus siap gitu. Jadi buat aku sih, mengatasi masa depan kamu ini mungkin memang kamu harus lebih serius untuk menjadi orang yang lebih terbuka, lebih bisa memaafkan di sini apapun yang terjadi. Kamu harus keluarin, kamu harus kayak bawa santai aja lah gitu kan, nggak sedikit-sedikit baper gitu, nggak sedikit-sedikit perlu kamu sensitifin, dan harus bisa melihat dari sisi pandang yang lebih luas gitu. Jadi bukan dari sisinya kamu aja, tapi kamu harus melihat jauh lebih luas setiap permasalahan yang datang ke kamu. Biar kamu nggak baperan terus gitu, biar kamu nggak nyimpen terus semuanya sendirian yang akhirnya melukai kamu sendiri, menghambat masa depan kamu yang mungkin udah disiapkan nih lebih cerah loh gitu. Jadi kamu harus membersihkan diri kamu, membuang semua kreseknya kamu yang isinya sampah tadi, supaya jalan kamu ke depannya bisa lebih tenang. Oke? Di sini pesannya universe buat kamu, jadilah diri kamu yang baru gitu. Jadilah diri kamu yang tanpa dendam, tanpa kebencian, tanpa istilahnya memori-memori yang mudah untuk menyakiti kamu gitu. Kamu yang sebenarnya gitu, kamu yang sebenarnya itu kamu yang murni, kamu yang kenal cinta, kamu yang mengenal kasih sayang, kamu juga kangen buat ngerasain gimana rasanya disayangin, gimana rasanya orang care sama gue gitu. Jadi di sini kamu juga harus belajar untuk mengeluarkan sisi cintanya kamu, sisi kasihnya kamu. Di sini kamu kasih ke orang dulu. Kamu pertama memang harus sayangin diri kamu sendiri. Justru merubah mindset itu karena kamu sayang sama diri kamu sendiri. Kamu nggak kasih asupan kebencian ke diri kamu, tapi asupan cinta yang kamu kasih ke diri kamu sendiri, supaya kamu bisa melihat cinta juga di orang lain. Kamu lebih bisa menyayangi orang lain seperti kamu juga menyayangi diri kamu sendiri. Kamu kan gak mau benci sama diri kamu sendiri. Kamu juga gak mau dendam sama diri kamu sendiri. Begitu juga ke orang lain gitu. Orang lain akan seperti itu juga sama. Jadi kamu belajar menjadi dirimu sendiri, yang lebih murni lagi, yang lebih baru lagi, supaya kamu nyaman ke depannya. Oke, grup 3 semoga resonate buat kamu. Thank you for watching all. Bye-bye.